dengan dinyanyikan. Jadi penilaian harian kalian adalah menghafalkan mufrodat fil baiti dengan dinyanyikan. Berarti nanti kirim lagu ya, Us? Ya, tugas kalian adalah yang pertama menghafalkan mufrodat dengan dinyanyikan. Kemudian yang kedua membuat video menghafalkan mufrodat fil baiti dengan dinyanyikan. Yang ketiga, kalian mengirim video tersebut ke Ustazah Olive. Jadi nanti videonya langsung dikirim ke Ustazah Olive. Kemudian yang keempat, setelah kalian mengirimkan video ke Ustazah Olive, kalian mengisi Google Form. Jadi Ustazah nanti akan memberi link Google Form juga. Kalian isi setelah kalian membuat video, kemudian mengirimkan ke Ustazah Olive. Baru kalian mengerjakan Google Form. Jadi Google Form itu urutannya yang terakhir setelah kalian mengirim video ke Ustazah Olive. Bisa dimengerti? Bisa. Anak-anak, suaranya Ustazah bisa didengar dengan baik? Bisa. Alhamdulillah. Nanti kalau suaranya Ustazah Olive ada yang kurang jelas bisa menulis di kolom chat ya. Ustazah maaf suaranya kurang jelas, seperti itu ya. Jadi tugasnya penilaian harian bahasa Arab minggu ini adalah menghafalkan mufrodat fil baiti dengan dinyanyikan. Pada hari ini kita akan memurojaah dulu. Untuk pengumpulannya, batas maksimalnya adalah besok. Jadi Ustazah kasih waktu 1 hari 1 malam. Mau terhitung dari hari ini sampai besok jam 9 malam. Jam 9 malam itu sudah paling akhir pengumpulan. Nanti kalau ada yang belum mengumpulkan, berarti nilai kalian ketika mengumpulkan lebih dari besok, jadi lusa, hari Jumat kalian baru mengumpulkan, nilai kalian akan Ustazah kurangi. Jadi Ustazah kurangi poinnya untuk pengiriman yang lebih dari jam 9 malam pada hari Kamis. Jadi maksimal pengirimannya hari Kamis jam 9 malam untuk penilaian hariannya. Bisa dimengerti? Baik, hari ini kita akan memurojaah nadanya agar kalian ingat kembali seperti apa nadanya. Dan kalian nanti mudah ketika ini membuat videonya. Ustazah membagikan PowerPoint, kalian sudah terlihat? Oh, sudah, alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita akan memurojaah bersama untuk nadanya, nada mufrodat fil baiti. Masih ingat kita pakai nada hai gadis berjilbab biru. Ustazah beri contoh terlebih dahulu, dengarkan baik-baik. Nanti yang Ustazah panggil silahkan aktifkan mikrofonnya untuk menyanyikan ulang. Mufrodat fil baiti. Baitun itu rumah, hadiqatun itu taman, syajaratun itu pohon, zahratun itu bunga, burtuqalun itu jeruk, narojilatun itu kelapa, mauzun itu pisang, wardatun itu mawar, yasminun itu malati, jamilatun itu indah, qasirun itu pendek, murtafi'un itu tinggi. Ustazah ulangi sekali lagi.
Baitun itu rumah, hadiqatun itu taman, syajaratun itu pohon, zahratun itu bunga, burtukolun itu jeruk, narojilatun itu kelapa, mauzun itu pisang, wardatun itu mawar, yasminun itu melati, jamilatun itu indah, qasirun itu pendek, murtafiun itu tinggi. Ustazah akan panggil satu nama, silakan coba praktekkan mufradat dengan dinyanyikan. Besok dihafalkan ya, jadi ketika membuat videonya dalam keadaan hafal. Ustazah beri waktu 1 hari untuk mempersiapkannya. Coba dari Mbak Zahra, aktifkan mikrofonnya. Ya, Us. Baitun itu rumah, hadiqatun itu taman, sajaratun itu pohon, zahratun itu bunga. Burtukolun itu jeruk, narojilatun itu kelapa, mauzun itu pisang, wardatun itu mawar, yasminun itu melati, jamilatun itu indah, khatirun itu pendek, martafiun itu tinggi. Murtafiun itu tinggi. Oke, bagus Mbak Zara, terima kasih. Selanjutnya Ustazah mau dengar Mbak Nadia. Mbak Nadia, aktifkan mikrofonnya. Mbak Nadia, bisa dengar suaranya Ustazah Olive? Mbak Nadia, silakan aktifkan mikrofonnya. Mbak Nadia, bisa dengar suaranya Ustazah? Oke, coba Mbak Ica aja, Mbak Ica. Mbak Ica bisa dengar suaranya Ustazah? Ya, Us. Oke, Mbak Ica, silakan coba nyanyikan mufradatnya. 1, 2, 3. Baitun itu rumah, hadiqatun itu taman, syajaratun itu pohon, zahratun itu bunga, burtukolun itu jeruk, narojilatun itu kelapa, mauzun itu pisang, wardatun itu mawar, yasmin itu melati, jamilatun itu indah, qasirun itu pendek, mutafiun itu tinggi. Oke, bagus Mbak Ica. Selanjutnya Ustazah mau dengar Mas Fatih. Mas Fatih bisa dengar Ustazah? Mas Fatih? Oke, Mas Faiz. Mas Faiz bisa dengar Ustazah? Bisa, Us. Baru aja mau bergabung, Us.
Oke, Mas Faiz bisa menyanyikan lagunya? Mas Faiz mau coba menyanyikan mufrodat? Oke, Mas Faiz dengarkan temannya dulu aja. Nanti habis ini Mas Faiz ya, coba dengarkan dulu. Ustazah mau minta Mas Bil silakan Mas Bil, nyanyikan Mas Bil. Mas Bil bisa dengar suaranya Ustazah? Mbak Naila, suaranya Ustazah sudah terdengar? Sudah, Us. Oh iya. Mas Bil bisa dengar suaranya Ustazah? Aku, Us. Mas Bil? Oke, coba Mas Rifki bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa, Us. Oke, coba Mas Rifki nyanyikan mufrodatnya. 1, 2, 3. Baitun itu rumah, hadikotun itu taman, sajaratun itu pohon, zahrotun itu mawar. Itu bunga. Lanjut Mas. Itu jeruk, narojilatun itu kelapa, mauzun itu pisang, wardatun itu mawar. Yasminun. Itu melati, jamilatun itu indah, musirun itu pendek, murtafiun itu tinggi. Oke, terima kasih Mas Rifki. Oke, selanjutnya Mas Faiz. Mas Faiz sudah bisa untuk menyanyikan mufrodatnya? Bisa. Oke, coba Mas Faiz. Baitun itu rumah. Itu Burtukolun. Narojilatun itu kelapa, mauzun itu pisang, wardatun itu mawar, Yasminun. itu melati, jamilatun itu indah, kosirun itu pendek, Murtafiun. Oke, terima kasih Mas Faiz. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita merojaah bersama sebanyak 2 kali. Mikrofonnya tidak perlu diaktifkan. Kalian ikut bernyanyi dari rumah, Ustazah bimbing dari sini. Nanti kalian ikuti tanpa mengaktifkan mikrofon. Kita nyanyikan 2 kali mufrodat fil baiti. 1, 2, 3. Baitun itu rumah, hadikotun
itu taman, syajaratun itu pohon, zahrotun itu bunga, burtukolon itu jeruk, nawawilatun itu kelapa, manzum itu pisang, wardatun itu mawar, yasminun itu melati, jamilatun itu indah, itu pendek, murtafiun itu tinggi. Sekali lagi, silakan semua mikrofonnya diaktifkan. 1, 2, 3. Baikuna wardatun itu mawar, yasminun itu Oke, silakan di off-kan semua lagi mikrofonnya. Ini atas nama Nur Novita Nur, ini siapa ya? Coba Novita Nur aktifkan mikrofon dan juga kameranya. Atas nama itu Mas Faiz bukan Us. siapa? Oh, Mas Faiz. Mas Faiz. Mas Faiz, Mas Faiz bingungnya gimana Mas Faiz? Suaranya tempok-tempok ya? Iya, kalau mikrofonnya dinyalakan semua jadi suaranya tempok-tempok. Beda-beda. Oke. Ustazah mau tanya, untuk mufrodat ini dengan dinyanyikan, ada yang masih bingung dengan nadanya? Yang masih bingung nadanya bisa angkat tangannya, dilambaikan tangannya. Yang masih bingung untuk nadanya. Ada yang masih bingung untuk nada mufrodatnya? Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Ustazah ulangi sekali lagi anak-anak. Untuk penilaian harian bahasa Arab kalian minggu ini adalah yang pertama, menghafalkan mufrodat dengan dinyanyikan. Yang kedua, membuat video menghafalkan mufrodat dengan dinyanyikan. Yang ketiga, mengirim video mufrodat ke Ustazah Olive. Setelah kalian mengirim video, yang keempat, mengisi Google Form yang akan Ustazah kirim di grup. Jadi mengisi Google Form-nya setelah kalian mengirim video. Setelah kalian mengirim video ke Ustazah Olive, baru kalian mengisi Google Form. Untuk waktu pengerjaan penilaian harian bahasa Arab dimulai hari ini sampai besok hari Kamis pukul 9 malam. Jadi ada waktu 2 hari. Mulai hari ini sampai besok hari Kamis pukul 9 malam. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Us. Gimana Mas Jova?
Enggak, Us. Oh iya, alhamdulillah kalau sudah dipahami. Alhamdulillah. Nanti Ustazah akan kirim tugasnya di grup, jadi kalian biar tetap ingat, selain Ustazah kasih tahu secara langsung di Meet, Ustazah nanti juga akan mengirim untuk tugas PH Bahasa Arabnya di grup. Jadi waktunya hari ini sampai besok Kamis jam 9 malam. Baik anak-anak, mungkin hari ini itu saja yang Ustazah murojaah untuk materi bahasa Arabnya. Qad intahayna hadi dirasah hayya naqra hamdalah ma'an. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asallahu ayyu'ati ilman nafi'an mubarak. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Anak-anak. Dadah. Dadah, Us. Oke, yang belum mengaktifkan kamera, bisa diaktifkan dulu kameranya ya. Halo, Assalamualaikum. Anak-anak dengar suaranya Ustazah? Dengar. Dengar, Us. Kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Sukses. Oke, hari ini pembelajarannya digabung jadi satu ya. Karena Ustazah Rita sedang ada acara, insya Allah sampai Jumat. Jadi kita akan belajar bersama-sama, oke? Untuk nanti mikrofonnya tolong dimatikan dulu ketika Ustazah sedang menjelaskan. Dan jika ada yang bertanya bisa angkat tangan. Terus beritahu namanya ya, karena Ustazah belum terlalu hafal sama kelas 5A gitu ya. Jadi kita sambil kenalan, oke? Dan hari ini kita akan belajar tentang IPS dan juga IPA. Jadi disiapkan bukunya. Kita mulai ya. Oh ya, sebelum itu kita absensi foto dulu ya. Oke. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Hari ini kita akan belajar tentang IPS dulu. Sebentar, siapkan dulu ya.
Oke. Nah, kita akan belajar tentang jenis usaha ekonomi. Nah, jenis usaha ekonomi itu ada yang dikelola sendiri ataupun ada yang dikelola secara berkelompok. Nah, anak-anak tahu nggak yang dikelola sendiri dan juga dikelola kelompok? Ini boleh dinyalakan dulu, mikrofonnya. Sekarang coba kalian amati, kalian ingat-ingat di sekeliling lingkungan anak-anak, adakah usaha yang dikelola sendiri ataupun dikelola kelompok? Kalau sendiri itu misalnya kayak petani, terus pedagang, habis itu yang menerima jasa seperti penjahit, kayak gitu, itu yang dikelola sendiri. Nah, kalau yang kelompok biasanya ada sebuah PT atau CV gitu yang dikelola secara bersama-sama. Jadi tidak hanya sendirian saja. Gitu ya. Nah, ini terdapat jenis usaha ekonomi masyarakat. Ada yang dikelola sendiri seperti usaha pertanian, perdagangan, jasa ataupun industri kecil dan juga dikelola secara kelompok, yaitu ada firma, PT, CV, BUMN maupun koperasi. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama di sini ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri itu disebut dengan usaha perorangan. Ya, usaha perorangan itu adalah usaha yang dikelola secara sendiri. Nah, usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana saja, gitu. Nah, di sini ada contoh seperti usaha pertanian di sawah, ya kan? Terus ada usaha perdagangan, usaha jasa dan usaha industri kecil. Jadi, usaha ekonomi, usaha perorangan ini dia hanya mengandalkan dengan modal yang terbatas saja. Gitu. Jadi dikelolanya itu secara sederhana. Misalnya tidak banyak orang. Misalnya punya karyawan tapi karyawannya hanya sedikit saja untuk bantu-bantu saja, biasanya gitu. Itu yang usaha dikelola sendiri. Nah, yang pertama ada usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian itu dikelola secara perorangan. Jadi modalnya itu hanya terbatas. Biasanya kan hanya untuk membeli pupuk. Terus kalau misalnya bisa dikerjakan sendiri sawahnya, nah itu dikerjakan sendiri. Kalau misalkan tidak bisa sendiri ataupun sawahnya terlalu luas, maka menyewa orang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tuh. Kemudian ada usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan itu secara perorangan biasanya berskala kecil. Jadi seperti pedagang keliling, terus pedagang yang asongan, dan juga pedagang yang hanya membuka toko saja, itu juga bisa dikatakan dengan usaha yang dikelola sendiri. Itu ya.
Kemudian ada usaha jasa. Nah, usaha jasa ini banyak yang dikelola secara sendiri, secara perorangan. Misalnya ada fotokopi, potong rambut, terus orang yang buka konter, jualan pulsa itu. Nah, itu yang jasa. Ada juga yang penjahit, dia kan juga jasa. Gitu. Kemudian ada industri kecil. Nah, industri kecil ini dikelola perorangan secara rumahan. Misalnya saja seperti membuat souvenir, tembikar, anyaman, mebel. Ada juga yang biasanya membuka seperti industri kecil membuat kerupuk, terus jajanan-jajanan seperti itu ya. Itu termasuk industri kecil gitu. Kira-kira dari usaha ekonomi perorangan tadi ada yang ditanyakan enggak? Halo? Tidak ada, Us. Enggak ada, jadi paham semua ya. Um, Oke, kita lanjut ke usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, di sini ada usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Maksudnya kelompok itu adalah secara bersama-sama. Nah, baik modal ataupun pengelolaannya dan juga keuntungannya itu secara bersama-sama. Jadi tidak hanya disimpan sendiri saja. Kalau perorangan kan menguntungkan salah satu pihak saja. Kalau kelompok itu secara bersama-sama. Jadi keuntungannya dibagi secara bersama. Nah, itu bentuk usahanya ada firma, CV, PT, BUMN, dan juga koperasi. Yang pertama kita bahas firma dulu. Firma itu adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Ya, sekurang-kurangnya 2 orang. Jadi minimal itu ada 2 orang kalau firma. Pendiri firma itu biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Biasa. Misalnya teman gitu. Terus setiap anggota firma memiliki hak dan bertindak atas nama firma. Jadi punya hak untuk mengelola firma ini, mengelola usaha ini. Terus anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian yang dialami. Dan usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum maupun keuangan gitu. Jadi kalau firma ini minimal didirikan oleh 2 orang saja. Dan itu biasanya saling kenal atau biasanya berteman. Dan mereka berhak atas memiliki hak seutuhnya atas usaha ini, dan juga kalaupun mengalami kerugian, mereka juga harus bertanggung jawab penuh gitu. Jadi tidak hanya salah satu saja yang mengelola, tapi semuanya juga ikut mengelola. Dan biasanya di bidang layanan konsultasi hukum maupun juga keuangan. Gitu. Terus ada persekutuan komanditer atau CV. Nah, ini didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Jadi 2 orang, minimal 2 orang, itu sama-sama menyetorkan modalnya. Nah, kemudian CV itu terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini sekutu aktif itu yang berperan sebagai investor yang menanamkan modalnya. Yang menanamkan modalnya itu namanya sekutu aktif atau sebagai investor. Nah, kemudian sekutu aktif itu juga berhak untuk mengelola CV, jadi yang menjalankan kegiatan usahanya. Nah, kalau yang sekutu pasif
itu yang berperan sebagai investor juga, menanam modal juga di CV tersebut, tapi dia tidak terlibat untuk mengelola CV tersebut. Tuh, jadi perbedaannya yang aktif sama pasif. Kalau aktif itu dia menanamkan modal dan dia juga menjalankan kegiatan usahanya atau mengelola. Kalau yang pasif dia menanamkan modal tapi dia tidak mengelola, gitu ya. Terus ada yang namanya perseroan terbatas atau PT. Nah, perseroan terbatas itu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Ya, usaha bersama tapi modalnya itu adalah kumpulan saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Gitu. Saham itu bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Dan setiap saham itu memiliki nominal tertentu. Jadi tidak misalnya memberikan modal tidak dibatasi. Jadi terserah tertentu ya. Terus pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Oke, pemilik saham itu akan memiliki keuntungan berupa dividen. Dan bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya itu dapat diperdagangkan di pasar modal. Jadi kayak jual saham gitu. Nah, dividen ini ada yang tahu dividen itu apa? Di sini ada yang tahu mungkin dividen itu apa? Dividen itu laba atau keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyak jumlahnya saham. Jadi ketika sahamnya itu besar, dia menanamkan saham besar, maka keuntungannya itu yang didapatkan juga semakin besar. Seperti itu. Itu yang namanya dividen, ya. Lanjut ke badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, badan usaha milik negara atau BUMN atau juga perusahaan negara itu adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya itu dimiliki negara. Jadi yang menanamkan, yang mendirikan usaha tersebut itu adalah sebagian besar dari negaranya, dari negara kita. Gitu. Nah, BUMN itu dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan juga perseroan terbatas atau PT. Kemudian BUMN itu bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, ya, penting. Jadi BUMN itu bergerak di bidang usaha yang bersifat penting, gitu. Terus di Indonesia itu juga terdapat badan usaha milik daerah. Jadi tidak hanya BUMN saja, tapi di Indonesia itu juga terdapat yang namanya BUMD atau perusahaan daerah. Badan usaha milik daerah. Nah, BUMD itu juga merupakan perusahaan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi sama saja dikelola oleh negara. Gitu. Selanjutnya ada yang namanya koperasi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi biasanya yang mendirikan koperasi ini didasarkan atas ekonomi rakyat yang berdasarkan kekeluargaan. Gitu. Jadi dikelolanya secara bersama-sama. Nah, koperasi ini sesuai undang-undang yang pasal 33 ayat 1 itu bentuk perekonomiannya disusun atas usaha bersama. Jadi berdasarkan asas kekeluargaan tadi ya.
Kemudian koperasi itu bentuk perekonomiannya disusun atas dasar kekeluargaan, dan koperasi itu pertama kali dikembangkan oleh seseorang yang bernama Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya. Kemarin yang ikut upacara maupun ikut upacara di televisi, ya kalian tahu kan Muhammad Hatta itu siapa? Muhammad Hatta. Dia adalah, ada yang tahu Muhammad Hatta siapa? Wakil presiden pertama. Iya benar, wakil presiden pertama di Indonesia. Kalau presiden pertama yang namanya Soekarno, kalau wakilnya bernama Muhammad Hatta. Nah, Bapak Muhammad Hatta ini dijuluki dengan Bapak Koperasi Indonesia karena yang mendirikan koperasi. Itu ya. Nah, ada juga koperasi, ini termasuk bentuk-bentuk koperasi ya. Yang pertama ada koperasi konsumsi. Di sini koperasi konsumsi itu adalah usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada koperasi yang menyediakannya seperti beras, gula, minyak, sabun. Jadi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan rumah-rumah itu disediakan di konsumsi di koperasi konsumsi ini, gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota koperasinya dengan harga yang tidak harga pasaran, tapi harganya tidak yang tinggi gitu loh. Jadi harga untuk anggota koperasi saja, harganya tertentu gitu. Nah, kemudian ada yang namanya koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Jadi koperasi ini menerima simpanan dari anggotanya. Jadi anggotanya ini boleh untuk menyimpan dan juga meminjam di koperasi ini. Nanti ketika uangnya udah terkumpul, maka uang tersebut boleh dipinjamkan kepada anggota tersebut. Gitu. Itu namanya koperasi simpan pinjam. Dan ada koperasi produksi. Jadi koperasi ini menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksinya ke anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen maupun juga pengusaha. Misalnya saja pengusaha batik, tahu dan tempe, ataupun ini ya ada sapi perah. Sapi perah kan kita bisa mengelola yang susunya itu kan bisa dikelola. Nah, itu biasanya masuk di koperasi produksi gitu. Selanjutnya ada koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu kepada anggotanya. Itu yang namanya koperasi jasa. Contohnya saja koperasi angkutan. Kemudian ada koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Yang namanya saja sudah serba usaha, berarti sudah ya berbagai jenis usaha itu dikelola secara bersama. Misalnya saja menyediakan barang konsumsi dan simpan pinjam. Kemudian penyediaan bahan baku. Jadi yang seperti tadi koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, itu bisa dijadikan satu di koperasi yang namanya serba usaha, koperasi serba usaha. Contohnya di sini ada koperasi unit desa. Itu ya, biasanya ada di desa-desa. Ini koperasi unit desa. Nah, selain kita bahas tadi ada koperasi, ada CV, ada firma, dan sebagainya, kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3 kegiatan. Ada kegiatan produksi, distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Nih, pasti tidak asing lagi ya, anak-anak mengetahui ini. Yang pertama ada produksi. Nah,
Produksi ini adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi yang menghasilkan barang itu namanya produksi. Ya, yang menghasilkan barang itu adalah produksi. Dan orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Orangnya disebut produsen dan kegiatannya disebut dengan produksi, gitu ya. Nah, kegiatan produksi ini berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Jadi ini sangat berpengaruh sekali. Contohnya yang ada di sini ada proses produksi gerabah, gitu. Ingat-ingat ya, jadi kalau orangnya yang melakukan itu adalah produsen, kalau kegiatannya itu adalah produksi. Kegiatan menghasilkan barang itu adalah produksi. Nah, bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi itu memungkinkannya memperoleh balas jasa. Nah, balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, ataupun juga gaji. Nah, dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara memuaskan. Nah, sementara itu, bagi produsen, adanya proses produksi itu menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Ya, produksi yang menghasilkan barang itu tadi, itu mengakibatkan produsen tersebut memperoleh keuntungan. Nah, selanjutnya keuntungan tersebut itu digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. Jadi ketika seseorang itu misalnya memproduksi tahu gitu ya. Nah, orang yang memproduksi tahu itu kan namanya produsen. Tahu ini akan dijual dan uangnya itu nanti akan dibagi dua. Satunya untuk untungnya, untung produsen tadi, dan satunya uangnya digunakan untuk melakukan usaha tersebut agar bisa berulang lagi gitu. Jadi untuk membuat untuk membeli bahan-bahan tahu lagi gitu. Jadi mengalir terus gitu ya. Kemudian ada yang namanya distribusi. Setelah melakukan produksi, maka akan didistribusikan. Distribusi ini misalnya saja gini, setiap hari kalian kan makan dan juga menggunakan pakaian. Nah, bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu. Pakaian itu juga diproduksi di daerah tertentu. Nah, untuk mendatangkan bahan tersebut, bahan makanan ataupun pakaian tadi, diperlukannya kegiatan penyaluran. Nah, gitu ya, penyaluran barang dari produksi ke sebuah toko yang menjual. Itu namanya distribusi, ya. Kalau produksi tadi menghasilkan barangnya, kalau distribusi itu adalah penyaluran barangnya. Penyaluran barangnya itu adalah distribusi. Nah, ini ya, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Ya, diingat-ingat. Kalau kegiatannya namanya distribusi, penyaluran barang, kalau orang yang menyalurkan barang itu disebut dengan distributor, gitu ya. Nah, kelancaran distribusi barang ini membutuhkan sarana transportasi dan juga akses yang memadai. Tujuannya apa? Agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan juga tepat. Tuh. Selanjutnya ada konsumsi. Nah, ini konsumsi. Kalau tadi ada produksi, distribusi, sekarang ada konsumsi. Konsumsi ini adalah aktivitas. Jadi, gini, perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin,
ada juga yang bawa bekal dari rumah. Nah, jajan di kantin ini dan makan bekal termasuk kegiatan yang namanya konsumsi. Jadi konsumsi itu tidak hanya menghabiskan barang, kegiatan ini juga mengurangi nilai guna barang, juga tidak hanya menghabiskan suatu barang, tapi juga mengurangi nilai gunanya. Nilai guna barang tersebut jika terkurangi, itu juga kita mengonsumsi namanya. Misalnya saja kalian mengenakan seragam dan sepatu ketika sekolah, itu juga namanya mengonsumsi barang, ya. Konsumsi ini diartikan sebagai kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen, gitu ya. Konsumsi itu tidak hanya menghabiskan saja, tapi juga mengurangi nilai guna ataupun nilai guna barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau kalian kan memakai sepatu, seragam, itu kan tidak menghabiskan kan. Kalau makanan itu dihabiskan. Kalau sepatu, seragam itu kan tidak dihabiskan, tetapi kan kalian memakainya. Nah, kalau kalian memakainya itu namanya mengurangi nilai guna, nilai pakai barang tersebut gitu. Nah, orang yang melakukan konsumsi ini disebut dengan konsumen gitu ya. Tadi ada yang ditanyakan enggak? Dari mulai CV, firma, PT, kemudian kita ke produksi, distribusi, kemudian ke konsumsi. Kira-kira ada yang ditanyakan enggak? Enggak, Us. Berarti paham semua ya? Iya. Oke. Coba Ustazah mau tanya dulu. Kegiatan menghasilkan suatu barang itu tadi dinamakan apa? Produksi. Produksi. Kalau orangnya, orang yang melakukan produksi? Produsen. Kalau kegiatan menyalurkan barang? Distribusi. Kalau orangnya berarti? Distributor. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke tugas IPS. Nah, tugasnya sekarang adalah tidak tugas tertulis ya, namun kita membuat portofolio IPS. Jadi, yang pertama, kalian membuat clipping mengenai jenis-jenis usaha ekonomi. Ya, usaha ekonomi kan tadi banyak ya. Usaha ekonomi ada yang kecil maupun ada yang usaha ekonomi besar, kelompok. Nah, terus kalian mencari gambar dari buku ataupun surat kabar atau majalah lama. Kemudian gunting gambar tersebut dengan rapi lalu ditempelkan pada tempat yang disediakan. Berilah keterangan di bawah setiap gambar. Misalnya saja dituliskan nama jenis usaha dan juga sumber gambarnya dari mana, gitu ya. Berarti membuat mind mapping. Membuat clipping. Kalau mind mapping kan kalian menulis ya, terus menggambar sendiri di buku gambar tersebut kalau misalnya ada gambar. Kalau clipping, kalian mencari gambarnya, kemudian kalian potong dan kalian tempelkan, gitu. Us mau tanya, Us. Anda ini siapa Anda? Apa itu? Nanti kasih contoh nggak, Us? Ini Anda ini namanya siapa ini? Irfan. Oh, Mas Irfan. Boleh dikasih contoh. Kan ini hanya nama jenis usahanya saja dan juga sumber gambarnya dari mana, gitu ya. Terakhir mengumpulkannya kapan, Us? Terakhir mengumpulkannya, bentar, sini ya, ini portofolionya. Nanti untuk tugasnya tetap dikirimkan di wali kelas masing-masing ya.
Ini adalah contohnya, contoh portofolionya. Nanti akan dikirimkan di grup ya. Contoh portofolionya akan dikirimkan di grup. Nanti kalian boleh ngeprint ya. Iya, itu portofolionya di print. Kemudian kalian tinggal mencari gambarnya dari buku, majalah ataupun sumber lainnya. Kemudian di situ ditulis nama jenis usahanya. Kalau misalkan jenis usahanya industri membuat kerupuk gitu. Nah, ditulis di situ. Kemudian sumber gambarnya itu dari mana? Nah, terakhir pengumpulan portofolio IPS ini adalah hari Jumat. Oke. Terakhir pengumpulannya hari Jumat ya. Paham? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, oke. Nanti untuk portofolionya akan dikirimkan di grup ya di sini. Sudah paham ya? Kalau paham kita akan lanjut ke IPA. Iya, Mas Rifki. Habis pelajaran ini IPA. Ya, kita sekarang akan belajar IPA. Bentar ya. Nah, ini. Sebelum kita belajar tentang IPA, sebelum belajar tentang gangguan pernafasan, kemarin kan kita sudah belajar tentang pernafasan manusia dan juga hewan, ya. Nah, Ustazah mau tanya dulu, kita review sedikit ke belakang. Manusia itu menghirup gas dan mengeluarkan gas, ya kan? Manusia menghirup gas dan juga mengeluarkan gas. Nah, kira-kira kalian bernafas itu menghirup apa? Gas apa namanya? Oksigen. Oksigen. Oke, betul. Kalau kita menghirup gas oksigen atau O2, kita mengeluarkan gas yang disebut dengan Karbon dioksida atau karbon dioksida atau CO2. Nah, kemudian kan oksigen itu masuk ya dari hidung, kemudian ke faring, laring, bronkus, bronkiolus, dan masuk ke paru-paru. Tempat pertukaran udara di paru-paru yang sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu namanya apa? alveolus. Alveolus, benar ya. Terus kita masuk ke pernafasan hewan. Kemarin burung itu kalau dia diam, dia bernafas menggunakan apa? Paru-paru. Kalau dia terbang, burung dibantu bernafas menggunakan Pundi-pundi udara. iya, pundi-pundi udara. Kalau misalnya apa namanya itu? Belalang. Belalang itu bernafas menggunakan apa? Belalang. Trakea. Trakea. Belalang itu termasuk apa? Serangga ya?
Serangga. Serangga. Kalau reptil, dia bernafas menggunakan apa? Paru-paru. Paru-paru. Sip. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang gangguan pernafasan. Nah, di sini ada bacaan. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan. Nah, sebaliknya saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu itu merasa nyaman. Nah, udara di bawah pohon rindang itu terasa segar, jadi berbeda. Kita menghirup udara di jalan raya yang banyak jalan-jalan, yang banyak motor lalu lalang, dan juga kita menghirup udara di bawah pohon rindang, itu rasanya berbeda. Nah, karena apa? Karena karena udara yang kita hirup ketika di jalan raya itu, asap kendaraan itu menyebabkan udara itu jadi kotor, gitu, dan itu menyebabkan gangguan pada pernafasan. Di sini ada faktor penyebab gangguan pernafasan, ada 3 faktor. Ada faktor fisik, faktor lingkungan, dan juga faktor penyakit. Yang pertama ada faktor fisik. Nah, di sini adanya kelainan ya. Jadi faktor fisik itu sudah dialami sejak lahir, bayi lahir. Ini adalah faktor fisik. Jadi misalnya bayi yang terlahir dini atau prematur. Prematur itu bayinya belum seharusnya keluar. Misalnya kan kalau bayi keluar kan di usia kandungan 9 bulan. Nah, ini misalnya pada kandungan 7 bulan. Itu kan belum seharusnya bayi keluar ya. Tapi bayi harus dikeluarkan. Nah, itu bisa terjadi faktor fisiknya. Nah, di sini kenapa bisa jadi faktor fisik? Karena organ pernafasannya itu mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Gitu ya. Selanjutnya ada faktor penyakit. Nah, sekarang kan banyak sekali penyakit. Nah, banyak penyakit itu menyebabkan gangguan pernafasan juga. Misalnya ada influenza atau disebut dengan pilek. Influenza itu bisa disebut dengan pilek. Kemudian ada asma, bronkitis, emfisema, dan juga kanker paru-paru. Itu. Dan selanjutnya ada faktor lingkungan juga. Lingkungan yang terjadi misalnya yang kalian tadi jalan-jalan di jalan raya, itu kan banyak asap kendaraan, kemudian misalnya lingkungannya kotor ataupun lingkungannya dekat dengan pabrik yang menimbulkan asap dari pabrik tersebut, gitu. Itu juga mengakibatkan gangguan pernafasan, gitu ya. Nah, di sini ada bacaan nih. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumahnya Edo itu ada yang namanya Kakek Husin. Nah, Kakek Husin ini mengidap yang namanya penyakit asma. Saat udaranya dingin, Kakek Husin ini akan merasa kesulitan bernafas, gitu. Jadi kalau udaranya dingin, Kakek Husin ini akan merasa kesulitan saat bernafas. Nah, Kakek Husin ini biasanya akan menyemprotkan yang namanya botol spray. Disemprotkan gini, itu untuk membantu agar pernafasannya kembali secara normal. Nah, obat itu disemprotkan di dalam tenggorokannya sini, jadi lewat mulut, gitu ya. Tak lama setelah itu, Kakek Husin akan dapat bernafas dengan lega lagi. Iya, Mas Faiz. Tanya apa? Terus aku masih bingung deh dengan asma. Bingung apa, Mas Faiz? Apa? Masih bingung dengan asma. Asma, iya nanti kita akan bahas ya. Ini ada bacaannya dulu. Nah, asma itu merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan. Jadi saluran pernafasannya itu ada yang tersumbat dan dia itu menyebabkan pernafasannya terganggu. Nah, asma ini biasanya terjadi karena alergi.
misalnya udara dingin ataupun alergi rambut, bulu, kotoran, debu, ataupun lainnya. Itu bisa menyebabkan yang namanya asma. Gitu ya. Yang pertama kita bahas adalah emfisema. Emfisema di sini merupakan penyakit pada paru-paru. Jadi paru-paru itu akan mengalami pembengkakan karena pembuluh darahnya itu kemasukan udara. Jadi di sini emfisema itu dia menyerangnya di alveolus, alveolus kalian ya. Alveolus ini nanti ketika dia kemasukan udara atau pembuluh darahnya ini kemasukan udara, jadi dia akan mengalami pembengkakan di sini ya. Kalian tahu di sini alveolus yang normal dan di sini yang terkena emfisema. Gitu. Jadi terlihat perbedaannya yang normal dan juga yang terkena emfisema. Gitu. Selanjutnya ada yang namanya asma. Asma ini merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan. Jadi saluran pernafasannya itu menyempit sehingga penderita itu sulit untuk bernafas. Biasanya yang tadi disebabkan oleh alergi bulu, debu, ataupun perubahan cuaca, dingin. Nah, kelainan ini dapat diturunkan, jadi asma itu bisa dari turunan, dan biasanya juga bisa kambuh lagi karena suhu lingkungan yang cukup rendah ataupun dingin. Nah, kalau udaranya udah terlalu dingin, ya biasanya mengalami yang namanya asma. Nah, asma ini ada di saluran bronkus. Kalau ini normal, ini kan dia normal ya, bronkusnya itu normal. Jadi udara bisa masuk dengan leluasa. Kalau ini, kalau mengalami asma, bronkusnya itu akan menyempit, salurannya itu akan menyempit. Jadi seseorang itu akan sulit untuk bernafas. Itu ya. Itu emfisema sama asma. Kemudian ada namanya kanker paru-paru. Nah, penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker yang ada di paru-paru itu akan terus tumbuh dan tidak terkendali, dan penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Jadi tidak hanya di kanker saja, tapi dia bisa menyebar ke seluruh tubuhnya. Gitu. Nah, salah satu pemicu kanker tersebut diantaranya ada yang namanya kebiasaan merokok. Nah, setiap di diri orang itu pasti ada yang namanya sel-sel kanker. Dan itu tergantung orangnya. Kalau kita makannya sehat, olahraga secara cukup, rutin, insya Allah yang namanya sel-sel kanker itu tidak akan tumbuh. Kalau kita makannya sudah makan yang nggak baik untuk kesehatan, misalnya kita banyak makan yang siap saji, seperti kita makan pizza, makan yang itu kan nggak bagus kan. Makan pizza, banyak makan bakso, itu kan sebenarnya nggak bagus buat kesehatan kita. Nah, itu dapat memicu yang namanya sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh kita, gitu. Dan sel-sel kanker paru-paru ini biasanya pun juga tidak hanya menyerang orang yang kebiasaan merokok, tapi orang yang menghirup asap rokok. Kalau kita nggak merokok, tapi kita ada di samping orang yang merokok, kita kan sering menghirup yang namanya asap rokok itu. Nah, itu juga menjadi pemicu sel tersebut tumbuh, gitu ya. Selanjutnya ada tuberkulosis atau yang disebut dengan TBC. Nah, TBC ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jadi di alveolus nanti itu kalau mengalami penyakit ini ada dia bintil-bintilnya. Nah, semakin banyak bakterinya, semakin bakteri itu menyerang kepada paru-paru kalian, nah itu menyebabkan sel-sel yang ada di paru-paru itu mati, gitu. Karena di
diserang oleh yang namanya bakteri Mycobacterium tuberculosis ini tadi. Nah, akibatnya paru-paru akan menguncup dan mengecil. Hal tersebut dapat menyebabkan para penderita TBC nafasnya itu sering terengah-engah. Jadi kayak asma gitu tapi akut. Nah, TBC ini biasanya tidak hanya sakit di bagian paru-paru gitu, tapi dia juga akan mengalami batuk dan batuknya itu berdarah. TBC itu biasanya gitu, batuknya berdarah gitu, karena dia paru-parunya diserang oleh bakteri ini. Nah, ini kelihatan ya, paru-paru yang normal dan juga paru-paru yang mengalami TBC atau diserang oleh bakteri ini tadi. Dia ada bintil-bintilnya di bagian alveolus. Gitu. Selanjutnya ada yang bronkitis. Bronkitis ini merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan. Kalau asma tadi, bronkusnya itu tadi kan menyempit. Kalau bronkitis ini, bronkusnya itu ada lendirnya, gitu ya. Kalau asma tadi bronkusnya itu menyempit, kalau bronkitis ini bronkusnya itu ada lendirnya, gitu. Sehingga lendir tersebut menyumbat batang tenggorokan, gitu ya kalau bronkitis. Nah, biasanya orangnya ini mengalami demam, gitu, dan mengalami sesak napas. Selanjutnya yang terakhir ada influenza atau flu, pilek, itu namanya influenza. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gitu. Jadi penyakit ini biasanya bersin-bersin, demam, pilek, pusing, gitu ya. Itu karena influenza. Disebabkan oleh virus influenza. Kira-kira dari gangguan pernafasan tadi ada yang ditanyakan enggak? Enggak, paham semuanya ya. Selanjutnya, sudah paham semua? Yakin? Sudah paham semua ya? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Kita lanjut ke ini ada soal IPA hari ini. Bisa ditulis dulu di buku tematiknya. Terus ini soal IPA ya. Keren.
Ya, ini soal IPA ya, jadi soalnya hanya ada 5 soal. Insya Allah jawabannya nggak terlalu banyak kok. Iya, Mas Faiz. Ini karena membunuh apa membunuh sih? Yang mana? Rumus 1S ini karena membunuh apa pembunuh sih? Karena pembuluh darah. Kemasukan udara adalah menyebabkan penyakit. Oh ya, Ustazah ingatkan untuk yang mungkin belum mengirimkan tugas di hari Senin, bisa segera dikumpulkan. Tugas tari juga, kelas 5A, kelas 5B, kalau misalkan belum mengirimkan tugasnya, nanti bisa dikirimkan ke Ustazah Zara dan Ustazah Dita. Terus juga jangan lupa untuk selalu mengisi monitoring keagamaan dan juga penilaian sikapnya, ya. Ya, Us. Mas Nathan, Mas Bagus. Iya, Mas Saya mau Rafi. nanti tugasnya IPA sama IPS itu dikirim ke nomor WA-nya Uzahra atau Usdita. Iya, jadi kita kan belajar bersama hari ini, insya Allah sampai Jumat. Nanti untuk tugas-tugasnya tetap dikirimkan di Ustazah Dita. Oke, gitu ya. Terima kasih. Sama-sama, Mas Rafif. Iya, Mbak Ica, bentar ya, nunggu teman-temannya yang lain. Oh, kandangan. Ya, menunggu teman-temannya dulu yang belum. Kalau udah semuanya, baru kita nanti tutup dengan doa.
Ya, monggo Mbak Nabila kalau baterainya sudah mau habis. Ya, kalau sudah selesai nulis nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Kita belajarnya di tangan dulu. Sudah selesai istilahnya. Oke, sekarang fokus kembali ke pelajaran. Ya, hari ini belajar tentang belajar SPBB. Sambil menunggu yang kita tampilkan. Hari ini SPBB-nya kita akan belajar tentang tekanan keluar dan sedikit kita belajar tentang tekanan keluar dan tekanan lemak pada lagu. Lomba lebih. Kalian boleh menyalakan mikrofonnya kok. Ini boleh dinyalakan mikrofonnya semuanya ya, karena sudah selesai pembelajaran. Sekarang dimatikan dulu mikrofonnya. Kita belajar tekanan kuat dan lemah pada lagu. Iya, ini Bagus Lukman ini siapa? Bagus Lukman, Mas siapa Bagus Lukman ini? Mas Zaim, Us. Oh, Mas Zaim. Iya, Mas Zaim, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, keluar dulu ya. Ini banyak yang belum selesai. Ini udah semua nulisnya? Sudah. Sudah. Oke, kita berdoa ya. Belum, Us. Belum. Waduh, sebentar ya. Bentar, Mas Nata. Mas Nata kurang nomor berapa? Aku kurang nomor... Masih nomor 4 sih, Us. Oke, ini. Ditulis dengan lokasinya kalau bukan terbuka akan kiri. Yang kuat tadi terbuka ke arah kanan, yang lemah ketika di arah kiri. Ya, satu boleh. Nah, anak-anak jadi kuat tekanan kuat dan tekanan lemah tidak. Kuat lemahnya Sudah semua, Mas Nata sudah? Apa belum? Belum, Us. Saya sudah, Us. Belum. Ayo. Agak cepat ya. Ya kalau cepet-cepet nanti tulisanku jelek semua.
Mas Nata udah. Mas Faiz sudah. Belum bagus. Bisa lambat terus. Ustazah ingatkan sekali lagi yang belum mengirimkan tugas, nanti bisa dikirimkan tugasnya. Dan juga jangan lupa untuk tugas menarinya, tugas tari piring ya. Nah, itu jangan lupa ya dikirimkan juga. Dan jangan lupa untuk ayah bundanya mengisikan penilaian sikap dan juga monitoring keagamaan. Oke. Mas Faiz sudah? Belum? Yang lainnya boleh sekalian diisi jawabannya mungkin jika masih ingat. Sambil menunggu Mas Faiz selesai menulis. Mas Faiz sudah? Oh, sudah. Oke. Kita persiapan berdoa ya. Oke, kita persiapan berdoa. Istidadah li doa. Wahid isnain salah serba. Jika berdoa, Diangkat tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Mata dikejamkan. Uda'ullahu jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian Ustazah akhiri. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinamika. Nanti materinya Ustazah kirim.